Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kita boleh menghirup udara pagi yang segar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita juga bersyukur karena Tuhan perbolehkan kita semua untuk bersama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya Minggu 7 Juni 2020 yang kita lakukan secara online, tapi biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah kita, pembacaan Alkitab diambil dari Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang begitu menyayangi kita. Dia rela menganugerahkan anaknya yang tunggal demi membasuh setiap kita orang yang berdosa. Satu pujian dari nyanyian pujian nomor 15. Puji Allah Bapa yang maha kuasa, kita pujikan bersama-sama.
Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Engkau juga sudah berkati kami dalam aktivitas kami selama di rumah aja, selama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga meminta ampun atas kesalahan kami yang kami lakukan yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah online ini. Engkau berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar, mulai awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Engkau juga berkati pelayan yang sudah melayani ibadah ini dan juga jemaat-jemaat di rumah supaya bisa mendengarkan dengan fokus meskipun tidak beribadah secara langsung ya Tuhan. Engkau juga berkati Pak Pendeta Yusuf Siono yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan bisa berguna dan menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Allah yang diambil dari Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita jatuh dalam dosa dan tersesat. Namun oleh karena anugerahnya, kita beroleh selamat. Nyanyian pujian 119, sangat besar anugerahnya, akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf Suyono. Kita pujikan bersama, sangat besar anugerahnya.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang untuk bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami tetap masih beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema besar, yaitu pujian kepada Allah. Selama bulan Juni ini kita akan belajar dari dua kitab yang ada di Alkitab, yaitu kitab Mazmur dan kitab Roma. Seperti tema bulan ini, kedua kitab ini penuh dengan pujian kepada Allah. Secara khusus saya sudah menghitung dalam nyanyian pujian kita, nyanyian buku merah, ada kurang lebih 79 pujian yang syair-syairnya diambil dari kitab Mazmur. Dan dari kitab Roma ada kurang lebih 17 pujian. Sekali lagi, 17 pujian yang syair-syairnya diambil dari kitab Roma. Saya belum menghitung yang ada di buku nyanyian suplemen kita, SNP. Jadi dalam bulan ini semua pujian yang akan kita nyanyikan dalam setiap ibadah kita akan ambil baik dari NP buku merah maupun SNP. Semuanya saya akan pilih yang syair-syairnya diambil dari kedua kitab itu, yaitu kitab Mazmur dan kitab Roma. Untuk khotbah saya yang pertama pagi ini, sekali lagi judul khotbah besarnya adalah pujian pada Allah. Pagi ini saya memberi judul kecil, bersyukur tanda pujian kepada Allah. Dan lagu-lagu nyanyian pujian kita dalam ibadah pagi ini seperti yang saya katakan tadi, saya pilih dari syair-syair dari kitab Roma. Seperti kitab Roma yang telah kita baca, pagi ini kita akan belajar dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai teks pagi ini. Judul perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hitung-hitung, bulan Juni ini adalah
memasuki bulan ke-6 tahun 2020. Dan kita tahu keadaan negara kita bahkan di dunia ini masih belum berubah, masih merasakan semua dilanda wabah COVID-19. Namun saya berharap, selama ini tetap berharap, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang setia akan selalu tetap bersyukur kepada Allah, baik melalui pikiran maupun tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini sangat jelas. Apapun keadaan kita, mari kita selalu mengucap syukur, karena itu adalah kehendak Allah. Memang mengucap syukur dalam kehidupan kita, apalagi masa-masa seperti saat ini, tidak gampang. Hidup yang serba terbatas, tidak bebas kemana-mana, tetapi firman Tuhan sekali lagi berkata kepada kita, bersyukurlah kepada Allah, karena memang saya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah harus kita akui, kita adalah orang-orang yang lemah. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi harus kita akui, saya, Bapak, Ibu, Saudara ini adalah orang-orang lemah. Dan firman Tuhan berkata untuk kita selalu berjaga-jaga. Mari kita terus-menerus menjaga roh kita yang penurut ini, tetapi juga sekaligus menjaga tubuh kita yang lemah ini, dengan cara kita tetap berharap kepada Allah. Roma 8 ayat 2, 5-6 dan 14 saya akan membacakan. Roma 8 ayat 2, 5, 6 dan 14. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ke-5, demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Itulah firman Tuhan, seperti ayat 14 tadi, bahwa kita disebut anak-anak Allah karena hidup kita, roh kita dipimpin oleh roh Allah. Kita sudah seharusnya dalam kehidupan kita untuk terus berdoa
agar hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena sekali lagi saya katakan, karena saya, Bapak, Ibu, Saudara adalah anak-anak Allah. Kita kembali ke teks yang telah kita baca tadi di dalam Roma 1. Rasul Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya menjadi contoh bagi kita bagaimana ia selalu mengucap syukur dalam kehidupannya. Yang pertama, Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh karena Yesus Kristus, dan berikutnya. Jadi Paulus adalah orang yang selalu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Ayat-ayat seperti itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat atau surat-surat Paulus yang lain. Memang saya tidak akan membaca keseluruhan, saya akan membaca sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 4. Demikian berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. 2 Korintus 1 ayat 3. Demikian berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus dalam kehidupannya selalu mengucap syukur. Di surat-surat yang lain bisa Bapak Ibu Saudara membaca sendiri di dalam Filipi 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 2, 2 Tesalonika 3 ayat 3, 1 Timotius 1 ayat 12, 2 Timotius 1 ayat 3, Filemon 1 ayat 4. Inilah kehidupan Paulus. Ini sangat luar biasa. Dimanapun Paulus dengan pelayanannya, dengan keadaan apapun, Paulus selalu mengucap syukur, memuji Allah, memuliakan Allah dalam kehidupannya. Padahal kita tahu setelah Paulus menjadi orang percaya, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya juga banyak mengalami tantangan atau ujian. Bahkan saat di penjara pun ia melakukan hal yang luar biasa. Tengah malam ia tetap mengucap syukur kepada Allah. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itulah Paulus. Juga ia berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia berkata, bahkan rela mati. Dan yang terakhir, Kisah Rasul 24 15 sampai 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, dia berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Itulah Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus bisa tetap memuji Allah, mengucap syukur? Apa yang membuat Paulus bisa berlaku seperti itu? Mari kita akan kembali ke kitab Roma yang telah kita baca tadi, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Beberapa hal yang patut kita teladani dan kita tiru dari kehidupan dan pelayanan Paulus. Saya menemukan 3 hal yang dikatakannya dalam teks ini. Yang pertama, Paulus punya atau memiliki keyakinan yang kokoh atau yang kuat, tidak loyo atau semangat di dalam Injil. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupan kita pun, kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil yang kita percayai, pasti kehidupan saya dan saudara bisa tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu bukti bahwa saya, Bapak, Ibu, Saudara itu memuji Allah. Yang kedua, Paulus beriman kepada kebenaran Allah dengan sungguh-sungguh. Imannya adalah iman yang benar. Dikatakan ayat 17a, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus bisa selalu mengucap syukur dalam kehidupannya karena ia memiliki iman kepada Allah yang sungguh-sungguh, iman yang benar. Keyakinan ini sesungguhnya konsekuensi bahwa kita memang harus benar-benar percaya kepada Allah. Artinya pasrah kepada Allah. Dikatakan pasrah bongkoan, pasrah yang sungguh-sungguh. Ada berapa hal catatan kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara dikatakan orang pasrah kepada Allah. Yang pertama, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah menyerah. Seperti Paulus, apapun yang ia alami, bahkan seperti yang saya katakan tadi, waktu di penjara pun ia tetap memuji Allah, tetap sabar dan berjiwa besar. Yang ketiga, Paulus adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh hidup dengan iman. Iman itu apa sesungguhnya?
Di dalam Alkitab berkata, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi jelas sekali bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dari pengertian ini sesungguhnya memang orang beriman itu tidak mudah. Ayat yang ketiga saya melanjutkan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi itulah iman. Jadi sekali lagi dikatakan iman, dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang seperti Paulus sekali lagi memang tidak mudah. Menjadi orang seperti Paulus tidak gampang, susah, tetapi kita bisa belajar seperti Paulus, walaupun mungkin tidak sempurna. Jangan takut, mari kita melangkah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita terus belajar bagaimana menghidupi roh kita yang penurut ini. Seperti tadi saya katakan, walaupun roh kita penurut, tetapi tubuh kita lemah. Tetapi kita bisa bersandar kepada Tuhan Allah untuk melangkah hari lepas hari menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi, walaupun saya, Bapak, Ibu, Saudara tidak akan sempurna, tetapi hidup kita akan melangkah menuju hidup yang sempurna. Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 16. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat ini sekali lagi Paulus berkata, supaya saya, Bapak, Ibu, Saudara tetap memiliki roh yang kuat. Satu-satunya jalan, Paulus berkata, berjaga-jagalah dan berdirilah teguh. Lakukanlah segala pekerjaanmu, segala pelayananmu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kembali pada pagi hari ini kami datang untuk bersyukur karena firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami melalui hidup Paulus, melalui pelayanan Paulus, kami boleh mengerti walaupun kami secara fisik mungkin lemah, tetapi roh kami adalah roh yang penurut kalau kami selalu bersandar kepada Allah. Kuatkan iman dan percaya kami. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Selalu berdiri teguh di dalam iman, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu Tuhan, Tuhan menguatkan kami dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat, yang pertama wabah COVID-19, yang kedua lansia ataupun yang sakit, dan yang ketiga pemerintah kita, dan yang keempat kelanjutan Mubes GGBI. Dan satu pujian dari NP 134, Jadikan Yesus Tuhanmu, akan kita pujikan bersama sebelum kita menaikkan doa syafaat.
Doa syafaat secara pribadi dapat dimulai. Dipersilahkan. Kita bersyukur untuk segala berkat yang kita terima, dan saat ini tiba saatnya kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persembahan dan juga perpuluhan dapat Bapak Ibu Saudara masukkan di amplop, kemudian disetorkan pada waktu ibadah di gereja, atau bisa langsung ditransfer ke rekening bendahara gereja. Tiada henti-hentinya kita memohon pada Tuhan supaya virus ini boleh hilang dan keadaan boleh kembali normal, sehingga kita boleh kembali beribadah di gereja untuk bersekutu bersama dengan saudara kita seiman. Dan kini satu pujian penutup yang akan mengakhiri ibadah online kita bersama dari nyanyian pujian nomor 297, Jiwa Raga Kubaktikan. Kita pujikan bersama.